Perkenalkan, nama saya Sarwinda Eka Susanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan ketiga di UNUSA. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar guna mengikuti uji kinerja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Hari ini kalian belajar lagi bersama Bu Indah ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Bu Indah mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Iya, baik semua ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Kita absen dulu. Yang pertama ada siapa? Fatih ya, hadir? Hadir. Liksui? Akbar? Adel? Hadir, Bu. Lodi? Hadir. Dinda? Hadir. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita mulai pelajaran ini dengan berdoa. Ayo Fatih, dipimpin berdoa Fatih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, walaupun kalian belajar di rumah, tetap ya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa cuci tangan kalau pergi kemana-mana, memakai masker. Karena apa? Supaya kita ini segera dapat bersekolah kembali ya. Kalau pandemi ini sudah pergi, kita bisa bersekolah kembali ya. Seperti itu. Oke, sepertinya kurang semangat ya pagi ini. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana biasanya kita melakukan apa? Tepuk semangat. Oke, siap semua? Siap semua? Ya, oke. Bagaimana kalau tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, bagus sekali. Pinter-pinter semua ya, muridnya Bu Indah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kita belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajarannya kedua. Ya, tema kita yaitu ekosistem. Subtemanya adalah komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Siswa mampu membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Siswa mampu membuat tabel klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya dengan benar. Siswa dapat membandingkan tangga nada mayor dan minor secara benar. Siswa dapat menyanyikan lagu dalam berbagai tangga nada dengan baik. Ya.
Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu pokok pikiran paragraf? Inti dari pembicaraan yang ada dalam tersebut. Ya, bagus sekali. Pokok pikiran adalah ide utama yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi inti dari sebuah paragraf itu disebut pokok pikiran. Ya, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Cara menentukan pokok pikiran yang pertama harus dibaca seluruh kalimat dalam paragraf itu. Yang kedua, kalian bisa menandai mana kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Mana yang kalimat awal, mana yang kalimat akhir. Dan menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Karena biasanya pokok pikiran itu ada di situ. Biasanya pokok pikiran itu bisa di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Jadi, kalau kalian tidak membaca keseluruhan paragraf, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya pokok pikiran. Nah, biasanya dari ketika kalian sudah memahami pokok pikirannya, kalian pasti bisa menyusun pertanyaan sesuai bacaan itu. Bagaimana caranya kalau kalian mau membuat pertanyaan dari bacaan? Yang pasti, seperti tadi mencari pokok pikiran, teksnya harus dibaca dengan seksama. Dan jangan lupa, yang kedua, harus membuat pertanyaan dengan kata tanya yang tepat dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata tanya, ada kata tanya apa saja? Kata tanya itu, ada kata tanya apa saja? Kapan? Bagaimana? Bagaimana? Bagus sekali. Itu semua adalah kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Yang penting kalian tahu siapa untuk menanyakan orang, bagaimana untuk menanyakan keadaan, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, coba kalian baca paragraf berikut ini. Dinda, tolong dibaca Dinda. Jenis bakteria dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Pertama adalah hewan karnivora. Hewan berjenis karnivora ini merupakan sebutan untuk hewan-hewan yang hanya makan daging atau jenis hewan lainnya. Yang kedua adalah hewan herbivora. Hewan berjenis herbivora itu merupakan hewan yang hanya makan tumbuhan saja. Jenis yang terakhir adalah jenis omnivora. Hewan omnivora merupakan jenis hewan yang mengompol segala jenis tumbuhan dan Tidak termasuk ke dalam jenis omnivora dan masih beruang, bebek, dan masih banyak lagi. Ya, bagus. Terima kasih ya sudah mau membacakan. Baik, dari satu paragraf ini, kita tadi sudah belajar mengenai ide pokok. Kira-kira ide pokok dari paragraf ini apa? Ada yang tahu? Apa? pembagian hewan menurut jenis makanannya. Ya, bagus. Ide pokok dari paragraf ini adalah pembagian hewan menurut jenis makanannya. Itu dia ide pokoknya. Ya, kira-kira sekarang kalau Bu Indah tanya, coba buatlah satu pertanyaan
yang jawabannya ada pada bacaan, atau buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan itu. Siapa yang bisa membuat satu pertanyaan? Buatlah satu pertanyaan lagi, Oka. Buat satu pertanyaan, Oka, biar yang lainnya terdengar, Oka. Mungkin tidak dengar. Buat satu pertanyaan, Oka, mengenai bacaan, ya. Perbedaan dari hewan berjenis karnivora dan herbivora. Pertanyaannya bagus sekali. Apa perbedaan hewan karnivora dan herbivora ya? Ya, kalau herbivora hewan pemakan. Herbivora hewan pemakan. Pemakan Herbivora hewan pemakan tumbuhan. tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ya, seperti itu. Betul, Mbak Oka? Jawabannya teman-temannya? Betul? Ya, seperti itu. Itulah caranya menemukan ide pokok dan juga membuat pertanyaan. Itulah caranya menemukan ide pokok dan membuat pertanyaan, ya. Oke, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Kita putarkan sebuah video. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, udah pada tahu nggak penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dengan contohnya yaitu kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging dengan contohnya yaitu ular, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya dengan contoh yaitu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa teman-teman. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa di dalam ekosistem kita ada berbagai jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Ya, tadi yang pertama ada herbivora. Cirinya apa kalau herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan, bagus. Hewan pemakan tumbuhan itu berarti
Hewan pemakan tumbuhan itu berarti bisa makan rumput, bisa makan buah-buahan, ya, bisa makan dedaunan. Itu berarti termasuk hewan herbivora. Contohnya ada hewan apa saja? Kelinci, sapi, Iya, kelinci, kerbau, sapi, kerbau, pinter. Selanjutnya, ada hewan apa? Ada jenis hewan karnivora. Makan apa kalau karnivora? daging, Memakan daging. Contohnya, buaya, buaya, harimau, singa, singa, harimau, dan lainnya, ya. Itu semua adalah hewan-hewan pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Selanjutnya ada yang namanya hewan apa? Penggolongannya ketiga, hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa makan rumput, bisa makan tumbuh-tumbuhan, tapi juga apa? Hewan omnivora itu bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan lain atau memakan daging. Contohnya apa? Contohnya apa? ayam, Ayam, Babi, tikus, dan sebagainya. Iya itu. Ya, bagus. Kita membahas tentang hewan-hewan. Ternyata ada banyak sekali lagu anak-anak itu yang bertema hewan. Banyak pencipta lagu yang terinspirasi dari hewan-hewan itu dalam menciptakan lagu. Untuk itu, disimak dulu ya lagu berikut ini ya. Nanti coba kalian bandingkan dua lagu ini, bedanya apa ya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Kita sudah mendengarkan dua lagu. Ada lagu Cicak-cicak di dinding dan ada lagu burung kutilang. Kira-kira tangga nadanya kedua lagu tersebut sama atau berbeda? Berbeda. Kalau yang cicak-cicak di dinding harus dinyanyikan dengan apa? riang, Iya, gembira. Sedangkan burung kutilang dinyanyikan dengan nada yang lebih rendah. Jadi, kalau
dicek di dinding, tangga nadanya apa? Tangga nada mayor apa minor? Mayor. Mayor. Kalau burung kutilang, tangga nadanya apa? Minor. Minor. Bagus. Nah, ternyata banyak lagi contoh-contoh lainnya lagu anak-anak itu yang bertema hewan. Ada burung kutilang, ada cicak-cicak di dinding, kupu-kupu, anak kambing saya, burung kakak tua, ya. Semuanya banyak sekali macamnya. Nah, tapi tangga nadanya itu berbeda. Yang pertama ada tangga nada mayor. Kalau tangga nadanya mayor, dinyanyikan dengan bersemangat atau bergembira. Tapi kalau tangga nadanya minor, bisa dinyanyikan dengan nada yang sedih atau kurang bersemangat. Kita coba nyanyikan bersama-sama lagu yang kita dengarkan tadi menggunakan alat musik di sekitar kalian. Pakai benda-benda yang ada di sekitar kalian. Boleh apa saja, boleh. Yuk. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Sudah? Cicak-cicak di dinding. Ayo ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Kita mulai. Untuk menyanyikan lagunya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Nah, kalau burung kutilang, bagaimana tadi lagunya burung kutilang? Ada yang mau menyanyikan? Bagaimana kalau burung kutilang? Di pucuk pohon bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya antara tangga nada mayor dan minor? Baik. Oke, nah untuk hari ini Bu Winda akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan memiliki grup masing-masing di grup WA. Nanti Bu Winda yang buatkan grupnya. Nah, di grup itu nanti kalian bisa berdiskusi mengenai LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, nanti dibimbing Bu Winda juga bisa melalui video call atau melalui chat WA. Seperti itu, ya. LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, LKPD kita berbentuk flipbook. Yang linknya sudah Ibu share di grup WA kelas kita. Hasil pekerjaan LKPD-nya bisa difoto lalu dikirimkan ke grup WA kelas kita ya. Kalau sudah selesai, kita bertemu lagi di Google Meet berikutnya untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya? Ayo Akbar, dipresentasikan. Pendapat saya akan mempresentasikan jawaban saya. Paragraf 1. Tumbuhan yang menjadi makanan hewan itu biasanya berupa rumput, buah-buahan, dan biji. Paragraf kedua. Burung-burung menyukai bagian tubuh. Untuk yang lain, betul apa salah ya? Jawabannya Akbar tadi. Selanjutnya,
ya. Untuk supaya Bu Indah tahu apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, ya. Bu Indah akan membagikan lembar evaluasi yang akan dibagikan melalui grup WA. Karena apa? Karena lembar evaluasi kita berupa Google Form. Nah, jika link di WA grup kelas 5 kalian klik, maka muncul tampilan seperti ini. Ini adalah lembar evaluasi kita. Nah, di sini kalian harus mengisikan nama lengkap kalian. Contohnya, seperti saya akan menuliskan nama lengkap saya, Sarwinda. Maka kalian klik berikutnya. Nanti akan muncul soal-soal yang harus kalian isi. Seperti ini. Kalau sudah selesai semuanya dan kalian sudah yakin, kalian bisa mengklik kirim. Setiap soal memiliki poin masing-masing. Jadi, hati-hati ya dalam mengerjakan soal. Selamat mengerjakan anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang Pokok pikiran. Yang kedua, kita belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, kita belajar tentang Karena ada mayor dan minor. karena ada mayor dan minor. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Rencana tindak lanjut kita, yang pertama, kalian harus mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ya, yang kedua, kalian harus membuat video, menyanyikan lagu bertangga nada mayor atau minor, nanti hasilnya dikirimkan ke grup WA. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, dipimpin berdoa ya. Ayo Fatih, dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Kalian boleh meninggalkan Google Meet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.